Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester 2 dengan menyampaikan jawaban dari soal-soal mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Siti Khodaria, SSM Hum. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama satu semester, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Ekawati dengan NIM 240312066 dari kelas 24 AKPB, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung. Baik, mari kita mulai saja untuk pembahasan soalnya. Yang pertama itu ada jelaskan urgensi dan manfaat mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa program studi akuntansi, bagaimana relevansi mata kuliah tersebut dalam membentuk lulusan yang profesional, berkarakter, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, mungkin banyak yang mikir ya, buat apa sih anak akuntansi itu belajar mata kuliah kewarganegaraan gitu. Nah, berikut ada 5 alasan kenapa sih mata kuliah kewarganegaraan itu penting gitu buat mahasiswa akuntansi. Yang pertama itu untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana profesi akuntansi itu bukan cuma kerja di balik layar buat hitung-hitungan gitu, tapi kita juga punya peran langsung dalam membantu menjaga keuangan negara dan masyarakat. Nah, lewat kewarganegaraan ini kita diajak sadar bahwa pekerjaan kita itu punya dampak besar buat bangsa, misalnya akuntansi publik yang dapat membantu BUMN atau pemerintahan. Terus yang kedua itu membentuk etika dan profesi moral. Jadi di akuntansi itu salah catat itu kan bisa fatal. Nah, tapi yang lebih bahaya itu kalau akuntansinya itu nggak punya etika gitu. Nah, kewarganegaraan ini tuh ngajarin kita eh, buat menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab gitu. Jadi seorang akuntansi itu dituntut bukan cuma jago aja, tapi kita tuh harus punya moral buat bekerja. Yang ketiga itu untuk menguatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, kadang kalau ngerasa terlalu fokus terhadap teori dan tugas, kita tuh uh, lupa kalau kita kuliah itu bukan cuma pengen lulus aja, tapi juga harus berkontribusi buat negara gitu, dimana kewarganegaraan ini menanamkan kita untuk punya rasa cinta tanah air, supaya lulusan akuntansi itu nggak cuma mikir untung rugi, tapi juga peduli pada pembangunan lembaganya. Terus yang keempat itu mempersiapkan mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Jadi lulusan akuntansi itu nantinya kan bakal megang posisi penting di mana uh, di mana itu mau perpajakan gitu, mau instansi pemerintahan apapun itu. Jadi kita tuh harus ngerti hukum. Nah, ngerti peran sebagai warga negara dan tahu batas-batasnya. Jadi etika itu harus ditanamkan dalam pekerjaan, di mana kewarganegaraan ini tuh ngebantu kita menjadi warga negara yang gak cuek dan pastinya bisa dipercaya. Terus yang kelima itu menjadi filter terhadap pengaruh globalisasi. Nah, sekarang kan dunia tuh makin terbuka ya, kayak dimana informasi itu mudah masuk, bahkan budaya luar juga kayak gampang buat nyusup gitu. Nah, lewat kewarganegaraan ini kita tuh dilatih buat tetap megang prinsip dan ngejaga identitas bangsa. Jadi saat nanti kita berhadapan dengan sistem ekonomi global, kita tetap punya sikap yang baik gitu, supaya nggak kehilangan jati diri kita. Terus jadi intinya kayak mengapa urgensi ini penting buat pembelajaran kewarganegaraan. Jadi sebagai pondasi di mana
kita jadi akuntansi itu bukan cuma profesional gitu, tapi juga punya jiwa kebangsaan. Terus manfaat apa sih yang didapat dari kewarganegaraan ini? Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi dengan belajar kewarganegaraan kita jadi ngerti peran kita tuh sebagai warga negara, kayak nggak cuma soal KTP dan uh, maaf maaf jadi bukan cuma soal kita uh, bukan soal kita cuma punya KTP gitu sebagai warga negara, atau kita bisa milih pas pemilu, tapi juga kita tuh uh, punya rasa tanggung jawab gitu, kayak bayar pajak dengan benar, nah ngerti tentang transparansi keuangan juga gitu. Terus yang kedua itu untuk menumbuhkan sikap anti korupsi dan taat hukum, dimana korupsi itu kan sering banget ya terjadi di dunia keuangan, kayak bisa jadi laporan yang dimanipulasi atau penggelapan dana. Nah, lewat kewarganegaraan ini kita tuh ngasih dasar supaya kita tuh paham aturan gitu, supaya sadar hukum dan punya prinsip buat buat nolak korupsi. Terus yang ketiga itu membentuk karakter profesional yang berintegritas, dimana seorang akuntansi harus bisa dipercaya, kayak nggak cukup cuma pintar Excel atau ngerti laporan keuangan, tapi juga harus punya integritas. Artinya kita itu harus jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Nah, dalam kewarganegaraan ini kita ditekankan gitu buat belajar hal itu. Terus yang keempat itu untuk mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis dan sosial. Jadi kita juga diajak aktif, nggak cuma di kelas gitu, tapi juga di masyarakat. Nah, mahasiswa itu uh, tahu ya tentang kewarganya. Nah, maksudnya mahasiswa yang tahu tentang kewarganegaranya itu biasanya punya rasa peduli gitu, dan punya inisiatif tersendiri. Misalnya mereka itu bisa ikut organisasi, ikut diskusi publik, atau sekedar peka terhadap isu sosial di sekitar kita. Terus yang kelima itu membangun kesadaran dalam dunia akuntansi. Nah, kadang kita tuh terlalu fokus ya sama angka sampai lupa kalau di balik laporan itu ada dampaknya ke banyak orang. Nah, lewat kewarganegaraan ini kita tuh diingatkan bahwa profesi akuntansi itu punya tanggung jawab sosial. Misalnya laporan keuangan yang jujur bisa ngebantu perusahaan yang sehat dan karyawannya juga pastinya bakal aman. Jadi kesimpulan dari manfaat ini tuh, belajar kewarganegaraan itu membentuk kita bukan cuma jadi mahasiswa akuntansi yang pintar ngitung, tapi juga sadar bahwa peran kewarganegaraan ini sebagai warga negara, kita tuh emang harus punya etika dan siap berkontribusi buat masyarakatnya. Terus relevansinya tuh seberapa penting sih bagi akuntansi lulusan akuntansi gitu. Seberapa penting kewarganegaraan bagi lulusan akuntansi? Yang pertama itu dalam profesional ya, sikap profesional, dimana mahasiswa itu dibekali nilai kejujuran, kedisiplinan, dan etika. Nah, dalam dunia akuntansi, kejujuran dan kedisiplinan ini tuh menjadi pondasi utama gitu. Nah, kewarganegaraan itu membekali mahasiswa dengan nilai-nilai moral yang membuat mereka tuh tidak mudah tergoda untuk melakukan kecurangan, terutama dalam hal keuangan gitu. Terus membantu lulusan menjadi akuntan yang transparan, adil, dan taat aturan. Jadi kewarganegaraan ini menanamkan kesadaran bahwa akuntan itu bukan hanya bekerja untuk perusahaan, tapi juga untuk kepentingan publik. Nah, dengan prinsip transparansi dan keadilan ini, lulusan itu bisa menjalankan perannya sebagai standar hukum dan profesionalisme gitu. Terus yang ketiga itu membentuk sikap kerja yang bertanggung jawab dan profesional. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini melatih mahasiswa itu untuk berpikir kritis, adil, serta tanggung jawab. Nah, hal ini tuh penting gitu dalam dunia kerja, terutama saat
menghadapi dilema etika atau tekanan gitu dari atasannya. Terus pada sikap berkarakter, yang pertama itu menanamkan nilai Pancasila seperti gotong royong, integritas dan toleransi. Jadi mahasiswa akuntansi itu tidak cukup hanya dengan kecerdasan akademik ya, tapi juga perlu menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Nah, kewarganegaraan ini membantu kita memperkuat karakter itu melalui nilai-nilai Pancasila gitu, yang relevan dalam kerja maupun pelayanan publiknya. Terus membentuk kepribadian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Jadi kewarganegaraan ini mengajarkan mahasiswa untuk berpegang pada prinsip dan etika. Nah, ini tuh penting. Kenapa? Karena agar lulusan itu tidak ikut dalam pikiran mau memanipulatif atau korup yang merusak integritas si profesi akuntansi ini. Terus membantu lulusan jadi pribadi yang tidak hanya pintar tapi juga berakhlak. Nah, di dunia kerja sangat membutuhkan tenaga profesionalnya yang bukan hanya kompeten gitu, tapi juga punya hati nurani. Nah, kewarganegaraan ini memperkuat dimensi moral agar lulusan itu menjadi contoh positif gitu bagi lingkungan kerjanya. Terus pada sikap bertanggung jawab, kita tuh mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk kepatuhan hukum dan pajak. Jadi sebagai calon akuntan penting bagi kita untuk memahami sistem perpajakan, hukum keuangan, dan kewajiban warga negaranya. Nah, kewarganegaraan ini membekali pengetahuan ini agar lulusan itu tidak hanya patuh secara pribadi gitu, tapi juga bisa memberikan edukasi dan pelayanan yang benar dalam pekerjaannya. Terus mendorong sikap aktif dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Jadi lulusan akuntansi itu tidak seharusnya pasif. Arti pasif ini, kewarganegaraan ini mendorong mahasiswa itu agar peduli terhadap isu sosial gitu, seperti penyalahgunaan dana publik dan pentingnya transparansi. Terus lulusan itu diharapkan mampu berkontribusi pasif bagi bangsa lewat profesinya. Nah, dengan memahami nilai-nilai kebangsaan dan etika, lulusan akuntansi itu bisa mengambil peran penting dalam menjaga keuangan negara supaya tetap bersih, serta mendorong sistem ekonominya tuh yang adil gitu dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari relevansi seberapa penting sih kewarganegaraan bagi lulusan akuntansi itu sangat relevan gitu bagi mahasiswa akuntansi, karena tidak hanya membentuk teknis tapi juga karakter gitu, integritas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dengan bekal ini lulusan akuntansi itu diharapkan mampu berperan aktif untuk membangun bangsa melalui profesi yang beretika dan profesional. Terus yang kedua itu jelaskan mengapa manusia harus memiliki hak asasi manusia. Nah, alasannya kenapa gitu? Yang pertama itu karena setiap manusia itu dilahirkan bermartabat. Nah, sejak lahir setiap orang itu memiliki nilai harga diri yang harus dihormati. Nah, HAM ini menjamin bahwa semua manusia itu diperlukan secara setara, artinya tanpa adanya diskriminasi ataupun latar belakang gitu. Nah, ini tuh menjadi dasar sebagai penghormatan gitu terhadap kemanusiaan. Terus untuk menjaga kebebasan dan keadilan. Nah, HAM ini melindungi hak-hak dasar gitu seperti kebebasan berpendapat, terus kebebasan beragama dan kebebasan lainnya. Nah, tanpa HAM ini tidak ada jaminan bahwa negara atau pihak tertentu itu tidak akan melanggar hak individu. Nah, HAM menjadi alat untuk menegakkan keadilan
dan masyarakat gitu. Terus poin ketiga itu sebagai perlindungan dan tindakan sewenang-wenang. Sebagai perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Nah, dalam sejarah ya, apa sih namanya? Banyak pelanggaran yang dilakukan atas nama kekuasaan gitu. Nah, HAM itu hadir untuk membatasi kekuasaan agar agar tidak sewenang-wenang gitu, seperti menyiksa lah, menahan tanpa alasan, artinya menghukum gitu, dan mampu berkontribusi bagi masyarakatnya. Terus karena yang poin terakhir itu, karena HAM itu bersifat universal dan tidak bisa dicabut gitu. HAM ini berlaku untuk semua orang, dimanapun, kayak kapanpun gitu, tanpa terkecuali. Nah, hak ini melekat uh, sejak lahir, nah, dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk negara kita sendiri. Nah, ini membuat HAM itu menjadi dasar hukum dan moral atas kehidupan ini gitu. Jadi kesimpulannya tuh, uh, kenapa uh, hak kenapa manusia itu harus memiliki HAM, karena HAM adalah landasan hidup yang bebas gitu, adil dan bermartabat gitu. Tanpa HAM itu manusia mungkin bakal mudah diperlakukan secara tidak adil gitu. Nah, dengan HAM ini setiap orang itu berhak untuk dilindungi, dan hak hidupnya itu perlu diperlakukan secara layak gitu. Terus yang ketiga itu, jelaskan definisi ketahanan nasional serta analisislah mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional bangsa. Nah, kenapa globalisasi apa sih namanya? Kenapa globalisasi bisa jadi ancaman buat ketahanan nasional gitu? Pertama itu, kita tuh perlu mengetahui untuk definisi ketahanan nasional itu apa. Jadi ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, yang datang dari dalam maupun luar. Nah, demi menjaga kelangsungan hidup bangsa, negara dalam berbagai aspek. Nah, misalnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Terus alasannya kenapa globalisasi itu bisa jadi ancaman gitu buat ketahanan nasional. Yang pertama itu karena masuknya budaya asing gitu, yang gak sesuai dengan nilai bangsa. Nah, sekarang kan budaya dari luar negeri itu gampang banget ya masuk ke kita, baik lewat sosial, lewat film, atau musik gitu. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita tuh bisa ikut-ikutan gaya hidup yang bertentangan dengan budaya mereka gitu. Kayak individualisme, kebebasan berlebihan, atau lupa terhadap sopan santun. Nah, ini bikin negara kita tuh bisa kehilangan jati diri sebagai bangsa negara Indonesia. Terus yang kedua itu, terlalu bergantung pada ekonomi negara lain. Jadi kalau kita terlalu sering impor barang ya, utang ke luar negeri, berhutang gitu, atau bergantung pada investor asing, nah, ekonomi kita itu nggak mandiri gitu. Kalau suatu saat negara itu menarik bantuannya, kita pasti kena dampaknya gitu. Seperti kayak barang impor jadi langka atau jadi mahal. Terus otomatis kan dari itu pasti banyak pabrik yang tutup juga. Nah, terus yang mengakibatkan pengangguran di kita tuh makin naik gitu, atau rupiah di kita tuh jadi ngelemah karena utang negara makin banyak gitu. Terus karena pengaruh politik asing yang
mengancam kedaulatan. Jadi negara lain itu bisa aja ya ikut campur dalam urusan politik kita, misalnya mempengaruhi kebijakan, terus keputusan yang atau apa sih, keputusan yang dianggap gak penting gitu, maaf, atau keputusan yang dianggap penting gitu, padahal urusan dalam negeri itu seharusnya ditentukan oleh rakyat dan pemerintah kita sendiri, bukan dari negara luar gitu. Terus adanya penyebaran informasi yang tidak terkendali. Jadi informasi itu menyebar bebas dan sulit dikendalikan, di mana di zaman sekarang kita berada di zaman AI ya, di mana teknologi ini sering menjadikan untuk menginformasikan berita hoak atau berita bohong yang disebar itu secara cepat. Nah, kalau masyarakatnya itu mudah percaya tanpa cek faktanya seperti apa, nah itu bisa memicu kebingungan gitu, atau malah menjadi perpecahan, bahkan bisa menjadi perpecahan gitu bagi masyarakatnya. Terus adanya ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi keamanan negara ini menjadi terancam, di mana globalisasi juga malah bikin kejahatan negara ini makin gampang terjadi, seperti narkoba lah, perdagangan manusia, atau terorisme ini. Nah, kalau nggak ada pengawasan yang kuat tentang negara ini, nah keamanan si negaranya juga bakal terganggu. Jadi sebenarnya globalisasi itu banyak membawa hal positif ya, kalau misalnya kita melihat dari sisi baiknya. Tapi apa ya, kalau kita nggak siap dan nggak punya identitas nasional yang kuat gitu, justru itu semua itu bisa jadi bumerang buat kita. Nah, makanya kita itu harus punya sikap untuk tetap cinta tanah air dan paham terhadap nilai-nilai bangsa, dan tetap kritis gitu untuk bisa menyaring pengaruh dari luar, supaya kita tuh nggak kehilangan arah atau terbawa arus. Terus di soal 4 ini, jelaskan pengertian demokrasi dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, sertakan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita kenali dulu kalau demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintah. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dengan prinsip utama itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus nilai-nilai yang diterapkan dalam nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam keluarga itu apa sih gitu. Yang pertama itu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, saat menentukan tujuan liburan, semua anggota keluarga diajak berdiskusi dan suara terbanyak yang disepakati bersama akan dijadikan tujuannya. Jadi dalam keluarga, keputusan itu nggak cuma ditentukan oleh orang tua aja gitu, tapi semua anggota keluarga itu perlu diajak ngomong bareng gitu. Nah, kayak kita mau liburan kemana nih gitu, semua orang itu boleh berpendapat, terus nanti disepakati suara terbanyak itu milih kemana buat liburan itu. Nah, dengan cara ini jadi setiap orang itu bakal ngerasa dihargai, terus kebebasan berpendapat, terus anak itu diberi kesempatan menyampaikan pendapat, misalnya memberi masukan tentang aturan penggunaan gadget atau jadwal belajar. Nah, setiap anggota keluarga itu bebas ngomong atas apa yang dipikirkan itu, asal sopan. Kayak misal, mah aku boleh main HP sampai jam segini ya, nanti abis jam segini aku mau lanjut belajar, boleh kan, kayak gitu ngomong ke orang tua. Nah, dengan cara ini komunikasi kita dan keluarga itu jadi terbuka gitu, dan kita tuh nggak bakal ngerasa takut buat ngomong atau nyampein pendapat, karena semua ini saling didengerin dan pastinya bakal saling ngerti. Nah, kebayangkan kalau misalnya nggak ngomong gitu, nggak ngomong main HP dulu baru nanti belajar, pasti jadi salah paham, dimana orang tua tuh pasti ngomong kayak
main HP terus gitu. Belajarlah, padahal kita sendiri tuh udah punya niat buat belajar tapi nanti abis main HP gitu. Terus pembagian tugas secara adil. Tugas rumah dibagi rata, contohnya kakak menyapu, adik mencuci piring. Nah, kalau tugas dibagi rata kayak gini, semua itu bakal ngerasa adil dan punya tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak ada yang ngerasa paling capek atau ngerasa paling enak sendiri gitu di rumah. Sehingga suasana rumah itu pasti rukun gitu kalau misalnya dibagi secara adil gini. Terus menghargai perbedaan. Contohnya jika salah satu anggota suka musik dan yang lain suka membaca, keluarga tetap saling mendukung dan tidak memaksa kehendak. Jadi namanya juga keluarga ya, pasti di dalam keluarga itu berbeda-beda gitu kesukaannya. Contohnya kakak suka musik, adik suka membaca gitu. Nah, kedua-duanya ini harus tetap saling ngedukung gitu tanpa ngeganggu satu sama lain. Nah, karena setiap orang punya minat dan cara sendiri buat nyaman di rumah. Nah, kalau saling menghargai, suasana di rumah itu bakal lebih damai gitu dan nggak ngerasa dikucilkan atau ngerasa terpaksa gitu seperti apa sih orang lain gitu. Jadi diri orang lain gitu. Terus yang terakhir itu tanggung jawab bersama. Jadi semua anggota keluarga ikut menjaga kebersihan rumah dan saling membantu tanpa harus selalu disuruh. Jadi urusan rumah itu bukan tugas satu orang aja ya, tapi semua anggota keluarga itu harus punya rasa tanggung jawab dan mau ngebantu di dalam keluarga itu gitu. Kayak contoh kalau misalnya rumah kelihatan kotor, nah semua orang itu yang berada di rumah tuh harus turun tangan gitu buat ngebantu beresin itu, kayak nggak nunggu disuruh dulu atau malah kita yang nyuruh ke adik atau ke siapa. Terus soal 5 itu seorang warga negara Indonesia menolak membayar pajak. Ada nih di soal kelima ini ada seorang warga negara Indonesia menolak membayar pajak karena merasa tidak pernah mendapatkan pelayanan negara yang memadai. Nah, ia juga enggan ikut pemilu karena merasa suaranya tidak berdampak. Berdasarkan UUD 1945 dan UU nomor 12 tahun 2006, analisislah sikap WNI tersebut dari sudut pandang kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Terus apa konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan tersebut? Nah, kita menganalisis dari sudut pandang kewajiban warga negara itu ada 3 poin. Yang pertama itu kewajiban membayar pajak pada UUD 1945 pasal 23A. Jadi yang berbunyi pasal ini berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, artinya pajak itu kewajiban buat semua warga negara, bukan tergantung apa sih puas atau tidak terhadap pelayanan yang kita rasakan gitu. Tapi tanpa pajak negara itu tidak bisa membiayai sektor apa sih tidak bisa membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya gitu. Jadi meskipun kita merasa kurang dilayani, bukan berarti kita tuh bisa seenaknya nggak bayar pajak. Nah, kita tuh harus tetap bertanggung jawab dan tetap wajib bayar pajak. Terus yang kedua itu kewajiban ikut menentukan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Nah, pasal ini yang pertama untuk pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi artinya kita tuh harus kita tuh harus patuh gitu terhadap hukum. Kenapa?
Karena kalau kita seenaknya menolak aturan negara, itu artinya kita nggak menghargain hukum yang ada gitu di negara Indonesia. Nggak puas itu boleh ya, tapi solusinya itu bukan dengan ngelanggar kewajiban, tapi apa ya, kita tuh harus ikut memperbaiki gitu. Nah dengan gitu kita tuh nunjukin bahwa kita itu memiliki sikap dewasa dan cinta tanah air, kayak bukan cuma nuntut gitu, tapi kita juga perlu berkontribusi dengan hal itu. Terus pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Nah, artinya kita semua itu punya hak yang sama ya buat ikut ngatur arah negara ini. Maaf. Buat ngatur arah negara ini salah satunya lewat pemilu gitu. Nah, kenapa penting kita harus memilih si calon dari pemilu itu? Karena kalau kita nggak ikut milih, artinya kita itu nyerahin keputusan kita itu ke orang lain gitu. Keputusan sendiri kita, maksudnya keputusan kita sendiri diserahin ke orang lain gitu, dan kita itu bakal kehilangan hak buat didengar. Nah mungkin kadang kita ngerasa suara aku mah nggak bakal ngaruh gitu, padahal kalau misalnya banyak orang mikir kayak gitu, justru apa sih yang diuntungkan itu orang-orang yang punya niat jelek gitu. Jadi satu suara itu penting banget buat kita. Ya kalau misalnya kita pengen negara ini berubah, ingin berubah, berarti ya kita juga harus ngambil bagian itu buat memilih, kayak bukan cuma diam ngebiarin yang salah gitu untuk berkuasa. Terus pasal terakhir itu ada UU nomor 12 tahun 2006 pasal 9 yang berbunyi setiap WNI berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Baik, mari kita lanjut untuk pembahasan soalnya. Sebelumnya mohon maaf karena barusan videonya terjeda atau terpotong karena ada jeda azan. Nah, untuk poin 3 itu kenapa setiap warga negara itu wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia serta setia pada Pancasila dan undang-undang. Karena jadi warga negara itu bukan cuma soal dapat hak gitu, tapi juga soal tanggung jawab. Jadi kita tuh nggak bisa nuntut ke negara buat negara itu ngasih ini itu ke kita, tapi kitanya sendiri nggak mau patuh sama aturan negara. Nah, setia sama negara itu bukan cuma soal ngomong aku cinta tanah air, aku sayang Indonesia gitu, tapi harus dibuktikan. Kayak caranya dengan apa? Ya dengan bayar pajak atau ikut pemilu dan juga ikut ngejaga kedamaian di bangsa ini gitu. Nah ini tuh bentuk nyata bahwa kita tuh sebenarnya mau kalau negara itu mau berubah menjadi lebih baik. Terus jika ngelanggar konsekuensi apa sih yang bakal didapat? Nah ini tuh dibedakan menjadi dua ya, ada konsekuensi hukum dan konsekuensi sosial. Nah yang pertama itu kita ngebahas konsekuensi hukum dulu, dimana sanksi tidak membayar pajak itu pada UU KUP nomor 28 tahun 2007 itu bakal dikenakan denda, administrasi, bunga, bahkan sampai pidana gitu. Nah, jika terbukti menghindar dari kewajiban pajak dapat dikenakan pidana penjara paling lama itu 6 tahun dan denda hingga 6 kali jumlah bayar pajak yang gak dibayar. Terus kalau misalnya tidak ikut pemilu
atau golput. Nah, kalau dari ini sebenarnya tidak ada sanksi hukum langsung gitu, karena memilih itu kan adalah hak ya, bukan kewajiban secara hukum gitu. Jadi itu mah balik lagi ke diri kitanya. Nah, namun secara etika bernegara, nah ini tuh mencerminkan sikap yang apatis atau tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Nah, kalau misalnya dari konsekuensi sosial itu gimana kalau misalnya kita ngelanggar hal tersebut? Yang pertama itu dicap sebagai warga yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita nggak bayar pajak atau nggak ikut pemilu, orang lain itu bisa lihat gitu tuh sebagai warga yang cuek gitu dan nggak peduli sama bangsa ini gitu. Nah, citra kita pun bakal jadi negatif gitu di mata masyarakat kalau misalnya kita ngelanggar hal tersebut. Yang kedua itu menimbulkan ketidakadilan sosial. Nah, bayangin kalau sebagian orang patuh bayar pajak tapi sebagian lainnya enggak, itu bikin beban itu nggak adil gitu. Akhirnya apa? Yang taat justru harus nanggung beban lebih banyak, sementara yang ngelanggar malah nggak ikut kontribusi, tapi mereka itu tetap nikmatin hasilnya gitu. Nah, ini yang apa sih yang bakal ngerasa adanya ketidakadilan masyarakat dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Terus menurunnya relasi dalam lingkungan sosial. Jadi warga yang nggak mau menjalankan kewajiban negara seperti bayar pajak atau ikut pemilu biasanya kurang dihargai di lingkungan sekitar. Soalnya mereka dianggap nggak peduli dan nggak mau ikut kontribusi untuk ngebangun kebersamaan gitu. Nah, lama-lama kepercayaan orang lain pun jadi jadi berkurang. Terus hilangnya hak moral untuk mengkritik pemerintah. Nah, kalau kita nggak ikut pemilu atau nggak menjalankan kewajiban kita, kita jadi kehilangan hak moral. Jadi buat protes ke pemerintahan itu gimana gitu? Mau karena apa? Karena gimana mau mengkritik kalau misalnya kita itu nggak mau berkontribusi dengan hal tersebut, terus menjadi contoh buruk bagi generasi muda. Jadi apa sih? Kalau kalau ada orang cuek dan nggak peduli sama kewajiban warga negara, sikap itu lama-lama apa ya? Kalau misalnya ada orang yang cuek dan nggak peduli sama kewajiban sebagai warga negara, sikap itu bisa ditiru gitu oleh yang di bawah kita, baik anak atau adik atau lingkungan sekitar gitu. Nah, lama-lama semakin banyak yang bersikap sama, akibatnya rasa tanggung jawab dan kepedulian di masyarakat ini bisa berkurang. Terus dan ini semua bikin kebersamaan dalam bangsa ini malah makin ngelemah gitu. Terus yang keenam itu, sebutkan dan jelaskan secara singkat aspek astragatra dalam wawasan Nusantara. Nah, apa sih aspek astragatra itu? Jadi aspek astragatra itu adalah 8 aspek di kehidupan nasional yang menjadi dasar kekuatan dan ketahanan negara dalam wawasan Nusantara. Nah, astragatra ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu Trigatra, yang kedua itu Pancagatra. Tapi kita akan bahas tentang Trigatra atau aspek alamiah geografis. Jadi Trigatra ini adalah aspek alam yang nggak bisa diubah gitu. Yang pertama itu letak dan posisi geografis, di mana posisi strategis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra yang berpengaruh pada politik, ekonomi, dan keamanan. Nah, Indonesia itu kan ada di posisi yang super strategis ya, di mana kita tuh berada di dunia benua dan dunia samudra. Jadi banyak negara itu pasti lewat kita ke Indo, baik buat dagang lah atau sekedar lewat gitu. Nah, letak Indonesia itu bikin kita tuh punya banyak peluang
buat kerjasama secara internasional dan kegiatan ekonomi lainnya. Tapi di sisi lain juga kita tuh harus ngejaga keamanan wilayah Indonesia supaya kita tuh nggak dimanfaatin oleh negara lain gitu. Yang kedua itu keadaan dan kekayaan alam. Jadi sumber daya alam yang melimpah seperti hutan, laut, tambang, dan tanah subur menjadi modal pembangunan nasional. Sumber daya alam Indonesia tuh melimpah banget ya. Kayak ada laut, ada hutan, ada tambang, bahkan tanahnya pun subur gitu. Nah, semua ini tuh bisa ngebantu buat ngebangun negara. Jadi kalau dikelola dengan benar, alam kita tuh sebenarnya bisa menjadi kekuatan untuk ngemajuin ekonomi kita. Tapi kalau misalnya kita menyalahgunakan, alam ini bakal rusak atau malah menjadi bencana gitu buat diri kita sendiri. Terus yang ketiga itu keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi jumlah, sebaran, dan kualitas penduduk Indonesia mempengaruhi kekuatan nasional dan pembangunan. Jadi penduduk kita itu kan banyak banget ya, kayak dan tersebar di berbagai pulau. Tapi nggak cuma banyak penduduk, tapi kualitas penduduknya juga penting gitu, dimana jumlah penduduk yang besar itu bisa jadi kekuatan kalau si penduduknya ini juga punya ilmu, keterampilan, atau kerja keras gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa dikembangkan, nah malah si penduduk ini tuh bakal menjadi beban gitu buat negara ini. Nah, yang kedua itu kita ngebahas Pancagatra. Jadi Pancagatra itu isinya tuh 5 aspek penting yang dibuat atau diatur manusia, dan semua ini saling berkaitan buat negara kita tuh kuat. Rukun diantaranya yang pertama itu ada ideologi. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pemersatu dalam keberagaman. Jadi Pancasila itu semacam kompas hidup ya. Kita itu sebagai bangsa, Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, di mana nilai-nilai Pancasila itu yang kita percaya bareng-bareng ya. Intinya Pancasila itu yang ngebuat kita tetap bersatu walaupun berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Karena kalau kita tanpa Pancasila, mungkin kita udah ribut terus karena adanya perbedaan. Yang kedua itu politik. Jadi sistem pemerintahan dan stabilitas politik yang mendukung persatuan dan kedaulatan bangsa. Nah, politik itu ngatur gimana negara itu berjalan, kayak siapa yang jadi pemimpin gitu, terus gimana milihnya, dan gimana sih ngurus rakyatnya. Nah, jadi kalau misalnya politiknya aman dan adil, rakyatnya itu juga jadi tenang. Tapi kalau ribut terus, negara ini tuh bisa jadi nggak stabil, dan rakyatnya juga pasti bingung gitu tentang negaranya. Terus yang poin ke-6 itu, atau poin ketiga dari Pancagatra itu ada ekonomi. Jadi ekonomi ini kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi ekonomi itu urusan gimana orang cari nafkah, mulai dari bikin barang, jualan, sampai belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau semua aktivitas ini saling menyambung dari produsen, pedagang, sampai pembeli. Nah, intinya apa sih dari poin ekonomi ini? Kalau ekonomi itu berjalan lancar, rakyat ini pasti bisa bekerja gitu. Nah, harga barang juga pastinya stabil, dan kebutuhan kita juga pasti terpenuhi. Tapi kalau misalnya ekonominya kacau, harga-harga justru bakal naik, terus pengangguran juga bakal banyak, dan hidup kita juga bakal makin susah. Yang ketujuh itu ada sosial budaya. Jadi
keragaman budaya, adat, dan nilai sosial yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan persatuan. Jadi ini tuh tentang adat, bahasa, atau apa sih, tradisi, kebiasaan gitu yang ada di masyarakat kita. Karena Indonesia itu kaya banget ya tentang budayanya, dan kita itu wajib banget gitu buat bilang kalau Indonesia itu keren gitu buat dengan budayanya. Tapi karena apa ya, beda-beda, kita juga harus ngehargain tentang perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi jangan ngerasa bahwa budaya atau tradisi kita itu paling benar, apalagi sampai ngejek budaya lain gitu. Terus yang terakhir itu ada pertahanan dan keamanan. Jadi kesiapan negara itu menjaga kedaulatan melalui TNI, Polri, dan peran aktif masyarakat. Nah, ini tuh soal gimana negara melindungi diri dari bahaya kayak ancaman perang, teror, kejahatan, atau gangguan negara lain. Nah, TNI dan Polri ini tuh punya tugas utama gitu di sini, tapi apa sih, masyarakat juga penting ngebantu buat keamanan. Nah, kalau misalnya semua orang itu kerjasama, baik TNI, polisi, atau masyarakat, nah negara kita juga pastinya aman, akan nyaman, dan damai buat kita semua gitu. Terus yang ketujuh itu konflik. Misalnya ada konflik antara Iran dan Israel menimbulkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil. Jelaskan pendapat Anda, apakah konflik bersenjata masih relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa antar negara di abad ke-21? Nah, sebenarnya ini tuh sudah tidak relevan lagi sebagai cara penyelesaian sengketa antar negara di abad ke-21. Alasannya kenapa? Karena yang pertama itu mengakibatkan korban sipil dan kehancuran. Nah, kalau negara terus perang, yang jadi korban tuh bukan cuma tentara, tapi warga biasa, anak-anak, ibu, terus orang tua, bahkan pokoknya yang ada di lingkungan sekitar. Terus kayak rumah-rumah, sekolah, rumah sakit juga pastinya bakal rusak gitu. Nah, lihat aja gitu pada konflik Iran Israel ini, kayak banyak sekali warga sipil yang jatuh jadi korban, terus rumah dan fasilitas umumnya juga hancur total gitu. Terus sekolah jadi puing lah, terus rumah sakit diserang bom lah. Nah, padahal kan warga itu biasa warga maksudnya padahal warga biasa itu di wilayah tersebut nggak ada hubungannya gitu dengan konflik itu, tapi menjadi korban juga, terus melanggar prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Jadi di dunia ini ada aturan buat melindungi manusia dalam kondisi perang, kayak hukum HAM dan hukum perang internasional. Tapi sayangnya ya masih banyak perang internasional, maksudnya masih banyak negara yang tetap ngelanggar, seperti perang internasional itu yang ada di Iran dan Israel gitu. Misalnya ada juga yang Amerika Serikat gitu yang terus ngedukung militer untuk memberi dana buat Israel itu, padahal kan hal tersebut tuh seharusnya nggak dilakuin. Yang ketiga itu memicu ketidakstabilan regional dan global. Jadi dalam perang antara Iran dan Israel itu nggak cuma ngaruh ke mereka doang, tapi bisa bikin negara-negara lain itu ikut berdampak. Misalnya Iran tuh penghasil minyak terbesar ya di dunia. Tapi kalau perang, pasokan minyak ini tuh bisa terganggu gitu. Dan itu malah bikin BBM di seluruh dunia itu naik, termasuk Indonesia juga. Nah,
Terus di dekat selat di dekat Iran juga ada selat apa ya namanya teh. Terus nah ini tuh selat ini tuh jadi jalur penting buat kapal-kapal apa sih? Buat kapal-kapal penyangkut minyak. Nah, kalau jalur ini kena imbas, nah ini bisa bikin apa sih? Krisis gitu buat energinya. Nah, belum lagi kalau misalnya negara lain kayak negara timur gitu, negara tengah itu ikut terseret. Jadi kalau misalnya apa sih meskipun yang perang itu cuma 2 negara, tapi efeknya itu bisa ngerembet ke mana-mana. Terus yang keempat itu era informasi dan diploma terbuka. Nah, sekarang kan zaman itu apa ya, udah maju gitu. Semakin canggih juga teknologi. Nah, negara itu bisa ngobrol baik lewat PBB atau jalur damai lainnya. Jadi seharusnya konflik kayak Iran dan Israel ini bisa diselesaikan lewat negosiasi, bukan perang. Ya, soalnya tembak-tembakan cuma nambah korban gitu, bukan malah menyelesaikan masalah gitu. Sedangkan diplomasi itu bisa cari jalan keluar tanpa nyakitin siapa-siapa. Terus yang kelima itu kerjasama lebih menguntungkan daripada permusuhan. Nah, di zaman sekarang negara-negara itu saling butuh ya satu sama lain gitu buat dagang, teknologi, pendidikan, bahkan sampai pariwisata. Kalau perang terus semua hubungan ini tuh bakal rusak. Contohnya Iran aja sama Israel. Kalau terus musuhan, yang rugi itu bukan cuma mereka, tapi negara lain juga yang kerjasama apa sih yang tapi negara lain yang kerjasama sama negara tersebut gitu. Padahal kalau misalnya kerjasama padahal kalau bisa kerjasama dengan damai, semua pihak itu dapat menghasilkan manfaat, dapat merasakan manfaat dan keuntungannya secara bareng-bareng daripada saling serang buat cari solusi gitu. Terus yang ke-8 itu ada Marins Kogoya, finalis Miss Indonesia 2025 di Papua Pegunungan. Dicoret dari kontes setelah video lamanya yang menunjukkan dirinya mengibarkan bendera Israel saat berdoa viral di media sosial. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap putusan pencoretan tersebut? Jelaskan pendapat Anda secara kritis. Nah, pandangan terhadap pencoretan si Marins Kogoya ini pada Miss Indonesia 2025 itu, yang pertama ini si tindakan si Marins ini memang tidak pantas ya secara etika publik. Nah, menurut saya tindakan si Marins yang mengibarkan bendera Israel itu kayak nggak pantas gitu, meskipun katanya buat berdoa lah, ya tetap nggak pantas sebagai calon public figure gitu di Indonesia. Nah, dia kan ikut ajang nasional ya yang ngebawa nama daerah bahkan sampai bangsa Indonesia gitu. Tapi tindakannya itu justru bertentangan sama nilai yang dipegang banyak oleh orang Indonesia. Jujur saya juga nggak ngerti kok bisa-bisanya gitu dia ngelakuin hal kayak gitu di tengah situasi Palestina yang jelas-jelas sedang tertindasnya. Rasanya kayak gak peka sama sekali aja gitu. Kayak harusnya kalau mau tampil di panggung nasional ini, dia tuh sadar bahwa setiap tindakannya itu bisa bertambah besar. Apalagi ini soal isu yang sensitif. Terus Indonesia itu punya sikap tegas terhadap penjajahan. Jadi Indonesia itu dari dulu sudah jelas ya kalau kita itu nolak segala bentuk penjajahan termasuk yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Jadi wajar banget kalau ada finalis yang terkesan mendukung Israel, itu dianggap bertentangan gitu dengan semangat dan nilai yang dijunjung tinggi bangsa kita gitu. Nah,
panitia itu pasti ngambil keputusan itu juga karena ingin ngejaga kepercayaan publik juga gitu, apalagi ini kan ajang kompetensi besar gitu, dimana pastinya apa ya, panitia juga menjaga supaya ajang ini tuh tetap dihormatin dan nggak kehilangan dukungan dari masyarakat sekitar. Terus yang poin ketiga itu adalah finalis adalah referensi bangsa, bukan hanya pribadi. Jadi kita tuh harus sadar begitu seseorang itu mau ikut ajang besar kayak Miss Indonesia ini, dia itu bukan uh, dia itu sudah bukan orang biasa lagi. Nah, dia itu mewakili daerah, bahkan bisa jadi uh, mewakili Indonesia gitu di mata dunia. Jadi semua tindak tanduknya itu termasuk masa lalunya, karena kan ini video di masa lalunya ya sebenarnya. Nah, tetap pasti akan disorot gitu buat publik. Nah, ini bukan soal mengungkit kesalahan lama ya, tapi soal tanggung jawab sebagai public figure. Nah, saya pribadi ngerasa kalau dari awal tahu punya jejak rekaman yang sensitif atau apa sih namanya teh, kontroversial gitu. Nah, ya harusnya dia tuh lebih hati-hati gitu untuk maju buat ikut ajang ini, karena yang dipertaruhkan itu bukan cuma nama pribadi tapi juga nama bangsa juga. Nah, yang keempat itu jejak digital adalah tanggung jawab pribadi. Sebenarnya kasus ini tuh kan viral ya, maksudnya viral ini dari video 2 tahun lalu, walaupun video ini udah lama gitu, tetap aja ini tuh bagian dari tanggung jawab si pribadi si Menes Kogoya ini. Jadi kita semua itu dari sekarang harus sadar bahwa apa yang kita posting itu selalu harus diperhatikan dulu buat kedepannya, kira-kira bakal berdampak buruk atau baik gitu. Karena kalau sudah terekspos ke dunia maya, apalagi kita itu pengen terjun ke dunia entertain, susah banget gitu buat dihapusnya. Yang kelima itu keputusan, bagi saya ya, keputusan mencoret itu adalah langkah yang tegas yang perlu gitu. Menurut saya keputusan mencoret ini tuh memang langkah tegas yang perlu diambil buat nunjukin kalau Miss Indonesia ini serius gitu menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa. Memang buat sebagian orang ini mungkin terdengar terlalu keras ya, apalagi mungkin di daerahnya si Merin Kogoya ini merasa dirugikan gitu, karena hal yang dilakukan oleh beliau itu video dari 2 tahun lalu, tapi justru ini jadi pelajaran penting buat kita semua tentang soal tanggung jawab di dunia digital, terutama kalau kita itu punya niat jadi public figure. Nah, jadi saya pribadi ya setuju tentang pencoretan si Merins Kogoya ini, karena tindakannya itu nggak sejalan sama nilai nasionalisme dan kemanusiaan yang dijaga di Indonesia. Meskipun itu adalah tindakan di masa lalunya, tapi yang paling penting itu ini pengingat juga ya buat kita semua. Jadi kalau misalnya public figure itu bukan cuma soal penampilan, tapi soal nilai dan sikap yang kita tunjukin ke publik. Baik, dari semua yang sudah saya jelaskan dan jawab tadi semoga bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Saya juga berharap jawaban ini bisa memberikan hasil terbaik untuk UAS saya. Yang paling penting adalah semoga semua materi ini bisa jadi pelajaran berharga, bukan cuma buat nilai, tapi juga buat bekal ke depannya sebagai warga negara gitu, yang peduli terhadap tanggung jawab. Jadi semangat belajar di kampus dan berjuang untuk negeri kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.